Marilah kita berdoa. Allah pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya tentang tawa, bahagia, dan cerita sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami mudah sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan, dan agar kami terus berjuang keras mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami dengan tetap mengandalkan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita sudah mendengarkan bersama bacaan dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Saat ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan bacaan ini secara singkat. Saya memberi judul pada renungan kali ini dengan mengutip satu kalimat yang ada dalam bacaan, yaitu angin sakal. Dalam perjalanan hidup sehari-hari, kita tentunya pernah berhadapan dengan situasi angin sakal, di mana badai atau masalah kehidupan menerpa perahu hidup kita. Dalam situasi seperti itu, ada banyak bentuk tanggapan atau reaksi yang kita berikan. Dan seringkali reaksi yang kita berikan adalah reaksi ala para rasul, di mana ketika badai kehidupan menghantam perahu kita melihat segala sesuatu seperti hantu yang menakutkan. Seperti dalam situasi sulit saat ini, ketika kita seolah-olah berada dalam penjara virtual, kita hidup dalam kecemasan akibat pandemi. Mungkin kita semua juga melihat segala sesuatu seperti hantu, bahkan kehadiran Yesus sekalipun kita anggap sebagai hantu. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk seperti Petrus, mencoba berkomunikasi dengan Yesus dalam kegelapan hidupnya. "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku ke sana."
terus berenang menghampiri Yesus. Ada harapan ketika dia mengetahui bahwa itu benar-benar Yesus. Satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Situasi angin sakal seperti apa yang kita alami saat ini? Dan apakah kita mau berenang menuju ke tempat Yesus untuk menemukan harapan baru? Ataukah kita terus berteriak dalam perahu kita itu hampur karena kecemasan kita? Saya berharap semoga di bulan Kitab Suci Nasional ini kita mencontoh Petrus yang mau berkomunikasi dengan Yesus dan mau berenang menuju ke arah Yesus untuk suatu harapan yang baru. Semoga. Nah, dari 5 poin mengenai sharing, saya akan sharing mengenai diri saya sendiri. Mengenai persoalan hidup banyak sekali yang datang kepada saya, baik itu dari diri saya sendiri maupun dari orang-orang di sekitar saya. Masalah itu kepada saya, jujur saja, dan itu membuat kepercayaan saya kepada Tuhan terkadang goyah. Tetapi saya bertanya kepada diri saya, apakah saya mampu untuk melakukan hal itu, untuk mengatasi masalah itu dan agar tidak tenggelam dalam ketidakpercayaan dan kesulitan itu? Ya, saya percaya karena Tuhan selalu membantu saya. Dan apakah saya berani berteriak seperti Petrus dan membiarkan Tuhan mengulurkan tangannya untuk membantuku? Tentu saja, kenapa tidak? Dan siapa yang menjadi tangan Tuhan untuk menolongku? Ya tentu saja kalian semua yang telah membantu saya, dan mungkin di orang-orang sekitar kalian atau sekitar saya juga yang membantu orang-orang di sekitar agar terbebas dari masalah. Dan apa aksi nyata yang akan saya lakukan? Tentu saja seperti biasa dan klise, saya akan berdoa dan juga untuk tetap percaya kepada Tuhan, karena itulah yang menjadi kunci. Untuk sekian saja sharing dan aksi nyata dari saya, terima kasih. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tak putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Tumbuhkanlah pula di dalam hati dan budi kami kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya, seraya bersandar pada pertolongan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.